Eh, Ben aja jam. Selamat datang teman-teman semuanya dari SMP, SMA, seluruh sekolah Mitra Eduversal. Dalam waktu SMP-nya insya Allah di yang lain. Oh iya, maaf, SMA. Teman-teman SMA ya, teman SMA dari semua sekolah, selamat datang, baik Tra maupun Putri. Dalam waktu sebentar lagi 1-2 menit mendatang, mungkin sambil menunggu yang lain, insya Allah kita akan mulai seminar pada siang hari ini. Teman-teman yang mungkin di sini kapasitas maksimum hanya 500 orang. Jadi yang tidak bisa join sambil diingatkan yang lain mungkin segera join. Kalau misalnya memang tidak bisa juga bergabung dalam link YouTube Live yang sudah dikirimkan oleh wali kelas masing-masing, insya Allah. Baik, siang hari ini kita sudah tamu pembicara utama kita sudah bergabung, yaitu Kakak Ahmad Nasikun, dan juga insya Allah program hari ini akan dimoderatori oleh Bapak Yaumil. Untuk Abi, Abla semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu juga bisa bergabung. Kita tunggu teman-teman SMA ya dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 bisa juga segera bergabung. Insya Allah kita akan mulai sebentar lagi setelah ini. Baik, kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati pembicara utama kita Kakak Ahmad Nasikun, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sudah hadir dalam momen seminar nasional dalam rangka virtual OSIS Camp sekolah-sekolah Mitra Eduversal, dan yang saya hormati juga seluruh teman-teman di sini siswa dan siswi SMA Sekolah Mitra Eduversal. Perkenalkan, nama saya Husain Abdillah. Insya Allah di sini saya akan membuka acaranya, dan juga di sini kita sudah kehadiran tadi Kak Nasikun, kita bilang selamat datang Kak Nasikun, semoga sehat, dan juga Bapak Ibu guru yang lain juga selamat datang kembali. Insya Allah pada siang hari ini kita akan dibawa ke untuk mengarungi pengalaman-pengalaman yang sudah dimiliki oleh Kak Ahmad Nasikun, yang akan berbicara banyak tentang desain komputer grafis, dan juga beliau ini sangat banyak sekali pengalaman untuk berkuliah di luar negeri. Mungkin saya sedikit berbicara background dari Kak Ahmad Nasikun ini. Beliau adalah alumni SMA Semesta yang juga pada masa SMA-nya sempat mengalami pendidikan di Amerika Serikat, USA, dalam program IFS selama 1 tahun ketika masa SMA, dan juga meneruskan S1-nya di UGM, terus kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Korea Selatan,
Terus kemudian sekarang beliau sedang berada di Belanda untuk melanjutkan S3-nya begitu. Tentunya perjalanan beliau mengarungi dunia pendidikan ini sangat inspiratif karena setahu saya kebetulan beliau juga teman sekelas saya dulu. Beliau mendapatkan beasiswa selama mengarungi dunia pendidikannya. Dan itu mungkin nanti insya Allah bisa menjadikan cerita inspiratif untuk teman-teman semuanya. Ya, ketika ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan di chat box ataupun nanti bisa ditanyakan di sesi acara. Itu saja mungkin untuk mempersingkat waktu saya serahkan acaranya, waktu dan tempat kami persilakan untuk Kak Nasikun. Silakan. Ya, terima kasih banyak kepada Husain Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Husain Nabi, kepada abi-abi semua yang ada di Indonesia yang telah mengadakan hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf mau cek sound, apakah suara saya sudah jelas ya? Jelas, Kak. Jelas. Bentar, saya coba mohon izin untuk share screen sebentar. Oke, sebentar. Share screen. Bentar, saya ulangi lagi. Ada sedikit masalah. Sebentar, mohon izin sebentar. Share screen. Computer sound. Siap. Cek, ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang abi-abi semua yang ada di Indonesia, yang ada dimanapun abi-abi semua berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang waktu Indonesia dan kebetulan di Belanda saya di sini masih pagi sekitar 7:30 dan karena di sini lagi musim dingin jadi matahari masih belum terbit. 7:30 maka masih nanti matahari baru keluar sekitar jam 9. Ini teman-teman yang mungkin ya nanti kalau musim dingin begini memang biasanya di negara yang 4 musim enak ya. Kita sholat subuhnya sampai siang dan sholat maghribnya bisa mulai lebih awal. Ya, anyway, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini di waktu Belanda atau siang hari waktu Indonesia saya diberikan kesempatan kemarin diundang oleh Husain Nabi. Ini salah satu teman dulu ketika sekolah sekaligus saingan yang jadi motivasi supaya saya sering belajar biar nggak kalah sama Husain Nabi gitu. Ya kan ya karena jadi terima kasih banyak Husain Nabi yang telah memberikan banyak perkenalan. Ya beliau juga salah satu teman yang sangat luar biasa ya. Beliau S1 dulu juga langsung ke Turki gitu kan. Kalau saya masih di Indonesia, beliau sudah langsung berangkat jauh ke Turki. Ya. Habib semua dan adik-adik, saya mungkin adik-adik kali ya biar lebih kerasa gitu. Nanti insya Allah ya saya akan sedikit cerita tentang bidang ilmu yang saya tekuni dan nanti juga hal-hal yang saya alami. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah pada kesempatan ini kita coba mulai dengan perkenalannya. Salam kenal, nama saya Ahmad Nasikun atau biasa dipanggil Nasikun sesuai dengan nama yang ada di sini, yang ada di Zoom. Saya lahir di kota Jepara, dekat dengan Semarang. Jadi kalau teman-teman yang di Semesta barangkali sekitar 3 jam perjalanan akan sampai ke kota Jepara. Ya. Kemudian ya saya alhamdulillah dulu S1 setelah lulus Semesta, saya masuk Semesta tahun 2004. 2003, saya masuk Semesta tahun 2003, lulus 2007. Ya, jadi termasuk yang lama. Saya sekolah 4 tahun, kalau saya Nabi kan 3 tahun. Saya butuh 4 tahun untuk sekolah di Semesta ini. Ya, tadi alhamdulillah salah satu alasannya adalah karena selama SMA sempat 1 tahun ikut program pertukaran pelajar atau program AFS, exchange student ke US. Kemudian setelah itu alhamdulillah lulus dari Semesta, bisa masuk ke UGM bersama banyak dengan alumni Semesta yang lain. Dan setelah lulus dari sana, Abi alhamdulillah bisa mengikuti program S2 di Korea Selatan. Ya, bagi yang mungkin ada beberapa
adik-adik di sini yang suka drama Korea kan sekarang lagi naik ya. Korea Selatan, dulu saya tinggal di Seoul. Mungkin juga banyak yang tidak asing dengan nama Seoul National University. Nah, dulu Abi di sana 2 tahun. Dan setelah itu sejak tahun 2013 saya di Belanda untuk menempuh program studi S3 di Computer Graphics di Delft University of Technology Belanda. Nah itu, nanti Abi kira-kira saya sampai jam berapa ya waktunya biar gak kepanjangan, biar saya set. Abi kurang lebih sampai jam 14.30, Bi. Jadi 14.20 mungkin nanti sesi tanya jawab sampai Oke, siap. 14.30. Abi nanti kan siapa tahu ya. Oke. Terima kasih Abi. Oke, insya Allah ya, saya berusaha untuk tidak overtime gitu. Nah, hari ini apa yang coba kita diskusikan? Tadi kita sudah mulai dengan perkenalan singkat. Kemudian yang kedua, ya kemarin ketika diskusi dengan Husain Abi, ini kita pas milih tema, mau milih tema apa nih? Mau milih tema yang umum, artinya kita tema tentang bagaimana studi di luar negeri, atau bagaimana tentang cara berprestasi atau pengembangan diri gitu. Atau tema tentang bidang ilmu saya yang saya tekuni dari mulai zaman S1 gitu. Nah, kemudian ya kemarin Husain Abi bilang, nggak apa-apa, kita coba cari sesuatu yang agak baru, yang unik. Kayak teman-teman semesta kan, teman-teman dari sekolah-sekolah lain, yang di pribadi, yang di Kerja Bangsa, yang di Jogja dan sebagainya, teman-teman yang sudah yang pada yang sudah punya visi jauh. Jadi kita coba mulai dengan sesuatu yang agak unik. Nah, jadinya kita memilih tema tentang bidang ilmu Abi, itu tentang computer graphics. Jadi kita coba diskusi, kita coba pelajari singkat. Berikutnya adalah, ada satu hal yang mungkin di sini ada sebagian teman-teman kita yang memang sangat jago matematika ya, yang juara olimpiade lah, yang mungkin sering ikut lomba. Cuma kan bagi mayoritas orang seperti saya, biasanya matematika ini menjadi sosok yang sangat serem ya. Kita melihatnya sebagai hal yang apa sih gunanya nanti ke depan, apa yang saya bisa pakai dengan matematika. Apa perlunya matematika dalam hidup saya. Nah ini kita coba lihat nanti. Pertama kita menyentuh sedikit tentang computer graphics. Kemudian yang kedua kita melihat bagaimana ilmu matematika diterapkan pada hal-hal yang sifatnya seru ya, yang fun. Tidak hanya yang sifatnya serius-serius dan rumit. Nah terakhir nanti kita coba diskusi sebentar. Nah, sebelum mulai itu ini nih, salah satu ya, kalau misalkan karena saya di computer graphics, teman-teman di computer graphics ini kita bisa melakukan hal-hal yang sifatnya virtual ya. Misalkan mau teman-teman bikin filter di Zoom, tidak hanya berupa background, kita bisa bikin filter yang sifatnya misalkan sampai ke saya bisa seorang-orang saya menjadi saya jadi hacker, atau saya juga bisa menaruh kucing di kepala saya, dan ketika saya gerak pun juga kucingnya ada di sana walaupun kucingnya tidak ada di dunia nyata. Hal-hal seperti ini yang biasanya kita pelajari di computer graphics. Mohon maaf kalau fotonya salah, saya milih sesuatu yang agak aneh. Nah, biasanya kan kalau kita ya main di Zoom kita bisa merubah background, tapi ini ada objek 3D yang nempel di kepala saya dan saya bisa gerak-gerakan terus. Nah, ini contoh salah satu aplikasi dari computer graphics. Nanti ya. Kita mulai. Nah, apa itu computer graphics? Nah, biasanya kan orang-orang mungkin taunya kalau bicara computer graphics langsung ke Corel Draw atau Photoshop. Nah, yang Abi pelajari adalah biasanya kita menggunakan term computer graphics itu untuk menggambarkan kita berusaha untuk mengembangkan tools. Jadi kita tidak menggunakan Photoshopnya, tapi kita membuat Photoshopnya. Itu yang dipelajari secara singkat di computer graphics. Nah, teman-teman ada yang pernah tahu Blender, pernah tahu Maya, itu adalah tools yang biasa kita pakai buat buat 3D, atau mungkin ada yang bikin film, ada pakai Adobe Premiere sebagainya. Nah, itu di hal yang kita pelajari di computer graphics adalah kita membuat tools tersebut. Nah, secara umum computer graphics adalah seni atau ilmu di mana kita menghasilkan image sintetis atau kita mengubah konten digital. Ini bisa berupa video, bisa berupa foto gitu. Dan ini contoh digunakannya misalkan pada film.
hampir semua film-film modern Hollywood tidak bisa lepas dari namanya CGI atau Computer Generated Imagery, atau intinya komputer grafik, sebagaimana kita membuat film tampak lebih realistis meskipun itu bukan. Contohnya ini salah satu film yang dulu yang ketika ini mungkin film udah lama ya, tahun 2009-an ya. Ini film yang bagaimana mereka bisa menggunakan computer graphics untuk menghasilkan image seperti ini. Jadi orang aslinya bukan aktor yang dikasih topeng seperti ini, tapi adalah mereka aktornya ya biasa seperti ini, dipasangi beberapa sensor, nanti di komputer kita punya karakter atau avatar sesuai dengan namanya yang digerakkan oleh aktor tersebut. Dan sekarang kan hampir semua film menggunakan ini. Baik misalkan contoh film kartun, kalau yang misalkan ada yang nonton film kartun, misalkan kan kayak dulu ada Big Hero yang hits, ada misalkan Frozen bagi anak-anak kecil. Itu semua adalah contoh bagaimana, dan itu kan contoh bagaimana grafik digunakan di dalam dunia perfilman, dan biasanya menggunakan budget yang sangat luar biasa. Yang kedua, komputer graphics juga sangat banyak dipakai di dunia games. Nah, mungkin adik-adik ada yang saya nggak tahu tren sekarang gamenya apa. Kalau dulu saya sama Husain Abi itu kita sering kali kalau ketika ada jam komputer kita rebutan lab komputer untuk main dulu FM. Kita main Football Manager sama Counter Strike gitu. Itu yang dulu ngehits ketika zaman kami. Sekarang juga saya yakin adik-adik semua ketika pulang ke rumah akhir pekan adalah yang main games. Nah, games ini banyak dibantu oleh computer graphics. Bagaimana kita bisa menghasilkan konten yang realistis meskipun 3D, dan juga bisa dimainkan di gadget-gadget yang ringan, misalkan di HP gitu. Nah, itu contoh beberapa implementasi dari computer graphics. Nah, itu ada dua sisi yang sifatnya lebih ke arah hiburan. Nah, salah satu yang hal lain yang bisa sangat serius adalah pada simulasi combustion engine atau mesin yang menggerakkan, mesin yang bisa membuat pesawat olang-alik untuk terbang ke luar angkasa. Bagi adik-adik yang mungkin sekarang sedang kalau baca berita kan di Indonesia kita mau ada Tesla misalkan mau bikin mobil di Indonesia. Nah, salah satu anak perusahaan dari Tesla namanya SpaceX itu mereka membuat pesawat luar angkasa seperti ini, dan karena kan biayanya mahal lah. Nah, salah satu caranya adalah mereka berusaha mensimulasikan bagaimana combustion engine atau ketika pesawat olang-alik itu terbang, bagaimana mereka coba mengevaluasi, mereka mensimulasikan efek dari api yang ditimbulkan, suaranya bagaimana, sekeras apa, kemudian apinya nanti bisa sepanas apa, itu bisa dengan cara simulasi. Nah, dan itu semua menggunakan tools perlu matematika yang sangat kompleks. Contoh beberapa hal yang dari film, games, atau mungkin pada dunia simulasi di scientific, dan masih banyak lain. Kita misalkan bicara teman-teman yang mungkin mau ke kedokteran mesti pernah dengar istilah MRI, terus ada ultrasound itu kan. Itu semua perlu ilmu matematika, bagaimana kita bisa melihat sesuatu di dalam tubuh kita. Itu semua perlu kita harus berhubungan dengan integral kalkulus. Dulu misalkan pas saya ngambil kuliah tentang MRI, itu saya menyesal dulu kenapa pas kuliah kok di S1 tidak serius belajar matematika itu. Dan saya coba mulai ngetes apakah nanti kalau ketika saya stream video suaranya dengar apa enggak, tolong tolong dikasih feedback. Ini saya dengar dari sana suara filmnya jelas. Oke, siap, makasih.
Ya tadi itu Nabi coba mulai dari segi film. Ini contoh bagaimana film itu menggunakan komputer grafis untuk menghasilkan image seperti itu. Kenapa? Karena tidak mungkin kita misalkan sampai sedekat itu dengan black hole. Kebetulan di tempat Abi sekarang kuliah ada salah satu teman Abi yang risetnya tentang bagaimana memvisualisasikan view atau pemandangan di sekeliling black hole. Nantinya kalau misalkan teman-teman kita coba review, black hole itu kan suatu objek fisika di luar angkasa sana yang menyerap semuanya, cahaya, massa, objek di sekelilingnya itu semua terserap oleh black hole tersebut. Nah, jadi kan cahaya pun tidak bisa keluar dari sana. Nah, ini salah satu yang bikin film Interstellar nih, film bagi yang belum tahu, film Interstellar ini sekitar tahun 2012-an menjadi salah satu film yang sangat fenomenal. Baik ya, yang bahkan mereka pun juga bisa bikin paper, kalau yang pernah tahu istilah paper, atau bikin karya tulis sekitar 46-47 halaman untuk visualisasi black hole di komputer di film ini gitu. Dan kalau kita baca papernya itu hal-hal yang isinya matematika semua, penuh dengan integral, penuh dengan kalkulus. Nah, saya tidak menunjukkan itu semua di sini, nanti malah jadinya serem. Intinya dengan seperti ini kita bisa dengan dengan komputer grafis kita bisa menghasilkan hal-hal seperti itu. Nah, jadi tadi di awal kita sempat diskusikan tentang film Avatar. Nah, kalau zaman dulu biasanya saat misalkan aktor atau aktris itu ingin dibuat wajah yang beda dengan manusia, misalkan mereka harus pakai topeng, harus dicat tubuhnya macam-macam supaya ketika acting ya yang ditangkap kamera adalah makhluk tersebut. Tapi dengan teknologi computer graphics mereka cukup dipasangi beberapa sensor. Misalkan ya dipasangi dikasih label di tubuhnya. Misalkan ada berbagai sensor di sini gitu. Nah, ini nanti yang mereka cukup bergerak acting biasa saja ini. Di tangannya juga banyak sensor. Nah, mereka cukup bergerak biasa saja. Nanti akan ada teknologi yang bisa memindahkan atau mentransfer gerakan aktris ini ke gerakan avatar yang di sebelah sini gitu. Jadi nanti action yang dilakukan oleh aktris ini, baik gerakan suaranya, bakal dipindahkan atau ditransfer ke makhluk yang sebenarnya tidak ada ya. Dia di-generate oleh komputer. Nah, ini menggunakan teknologi computer graphics. Dan semua di belakangnya perlu matematika. Nanti ini contoh yang di sebelah kiri adalah ya bagaimana saat syuting apa yang dilihat oleh kamera, dan kedua adalah apa yang kita lihat di layar. Oke. Itu berlaku di banyak film. Nah, di banyak film, misalkan terutama film-film yang butuh efek. Nah, dengan seperti ini, hal-hal yang sifatnya rumit, misalkan kan kita ada dua manusia, yang satu sangat besar, satu sangat kecil, itu tidak mungkin kalau kita hanya menggunakan cara-cara biasa. Gak mungkin aktornya tiba-tiba kita kecilkan, atau kita nggak mungkin bikin patung besar yang bisa gerak-gerak untuk menjadi aktor yang besar. Semua di-generate dengan computer graphics. Salah satu yang lainnya yang kemarin juga sangat fenomenal dan memantik banyak diskusi adalah namanya deepfake. Jadi di dalam teknologi ini ada sebagian peneliti yang mereka bisa mengenerate video-video palsu dan tampak sangat asli. Itulah itu kenapa disebut dengan nama deepfake. Deep itu diambil dari kata deep learning, salah satu teknologi yang digunakan di belakang layarnya.
fix ini ya karena kan untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa mereka bisa bikin video palsu dengan sangat bagus. Ini contoh, kita lihat sebentar. How about this? Simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Kita tahu ya bagaimana aktor yang di sebelah kanan ini, beliau ngomong, beliau bicara, dan itu ditransfer ke gerakannya Barack Obama. Dan yang ditransfer bukan hanya suara saja, tapi suaranya pun disesuaikan seolah-olah itu adalah suaranya Barack Obama. Gerakannya pun juga jadi seolah-olah gerakan Barack Obama yang ngomong. Bayangkan kan ini kalau misalkan ya apalagi di Indonesia ketika musim pemilu sekarang, kemarin misalkan musim pilkada. Ya kalau konten-konten seperti ini sampai ke misalkan ya kita bahasanya lah ketika orang jahat menggunakan ini, nanti kita bisa bikin video hoax dengan sangat mudah. Misalkan saya di sini ngomong saya memfitnah Husain Nabi, saya ngomong yang jelek-jelek itu kan, kalau yang pihak polisi tidak tahu, mereka bisa sangat mudah untuk percaya. Ini contohnya seperti ini ya. Kita coba teruskan. Ini contohnya, jadi kita lihat aktor yang di kanan ini beliau bicara, suaranya ditransfer ke suaranya Barack Obama, dan nanti Barack Obama pun juga akan bergerak sesuai dengan gaya dia yang biasanya. Dan ini sama sekali tidak ada peran Barack Obama ya. Barack Obama cuma ada videonya dia, videonya dia digerakkan seolah-olah dia bicara seperti ini, meskipun dia sama sekali tidak berbicara seperti itu. Kita lihat. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. And stay woke, bitches. Maaf, dari di belakang ada hal yang perlu kita sensor. Jadi ini contoh beberapa teknologi yang bisa dihasilkan oleh computer graphics. Nah, berikutnya kita melihat apa sih bagaimana kita bisa melihat peran matematika dalam semua itu. Apa yang bisa kita gunakan dari matematika yang dulu kita pelajari di SMA. Jadi ini target umum. Harapan saya setelah ini bagi teman-teman ya kayak saya dulu yang mungkin melihat matematika menjadi sesuatu yang sangat ekstrim, yang sangat serem dan kayak tidak banyak manfaatnya di dunia nyata. Jadi kita setelah ini harapannya kita tahu bahwa matematika pun juga banyak berguna untuk hal-hal yang tidak hanya yang saintifik, tapi juga hal-hal yang bersifat seru, yang fun di dunia games, di dunia film. Nah, ya ini ketika misalkan kita bicara matematika kan yang kebayang di kita adalah rumus nih, banyak rumus, ada integral, ada kalkulus, ada derivatif gitu, ada sinus dan kosinus gitu. Ya, angka-angka, rumus-rumus, simbol-simbol yang serem. Ya bisa jadi itu benar ya, tapi tidak menggambarkan keseluruhannya. Ibaratnya misalkan ketika teman-teman saya kasih gajah, kemudian teman-teman hanya melihat, pantatnya gajah, maka yang kelihatan adalah gajah itu sebagai binatang yang bau, yang kotor. Tapi kalau kita melihat gajah secara keseluruhan, bahwa dia juga punya belalai yang panjang, punya kaki, sebagainya, kita melihat bahwa gajah itu menjadi suatu objek yang menyeluruh. Sama dengan matematika. Kalau kita hanya melihat matematika sebagai sesuatu yang seram, yang susah, yang rumit, dan mungkin kita merasa tidak banyak manfaatnya, itu nanti akan membuat kita salah persepsi. Nanti kita lihat bagaimana matematika ini
bisa bermanfaat. Nah, begini ya, ketika misalkan ke matematika ini sebenarnya tidak banyak beda sama seni. Ketika misalkan teman-teman yang senang main basket itu bagi orang kayak saya hal yang sangat rumit ya. Bagi teman-teman yang suka main basket itu bisa menjadi seni komunikasi, seni olah keterampilan, olah inovasi. Misalkan teman-teman bisa menciptakan gaya dribbling yang baru, bisa mencari formula ketika shooting itu supaya 3 points-nya masuk terus. Atau misalkan ketika yang suka main bola, saya dulu ketika main bola suka digocek sama Hussein Nabi nih. Jadi kan Hussein Nabi misalkan pinter gocek itu juga ya karena seni ya. Beliau bisa menguasai beberapa skill yang susah dan akhirnya bisa berinovasi. Sama dengan matematika. Ketika Newton dulu dan Leibniz misalkan menemukan kalkulus, itu tuh tujuannya bukan bikin kita makin rumit ya. Tapi tujuannya adalah bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah yang sebelumnya tidak bisa diselesaikan dengan geometri dan aljabar saja. Itulah kenapa matematika dipakai. Nah, saya coba ambil beberapa kasus yang kita bisa melihat peran matematika dalam hal-hal yang sifatnya praktis di komputer grafis. Yang pertama, bentar saya coba melihat teman-teman di sini partisipan ada 500 masalah. Oke. Ini ya. Ini. Ada yang pernah pakai Photoshop atau Corel Draw? Namanya pernah paling enggak dalam satu fase pernah pakai Photoshop dan Corel Draw. Jadi kan pasti pernah lihat ada tools namanya Bezier Curve atau kita bisa milih objek atau kita memilih benda di sana. Kita bisa milih objek atau gambar di sana dengan Bezier Curve seperti ini. Tools yang sangat umum kita pakai, yang sering kita pakai. Nah, kita coba lihat apa sih itu Bezier Curve dan bagaimana dia dibuat. Tools yang sering kita lihat. Ya. Nah, coba. Nah, ini kan Bezier Curve ada banyak poin, ada banyak garis. Nah, kita coba tarik pada konstruksi paling dasar. Misalkan saya cuma punya 2 titik. Kalau sekarang kita teman-teman lihat kita punya berapa nih? 1, 2, 3 ya. Bahasanya kita punya, maafin juga masuk nih. Nih, kita punya 8 bahasa ilmiahnya control points. Kita punya control points 8. Nah, ini dengan 8 control point ini kita bisa membuat kurva atau curve yang seperti ini gitu. Itu kan yang sering teman-teman desainer yang pakai di Photoshop atau Corel Draw sering pakai. Nah, bagaimana cara bikinnya? Pada aspek yang paling dasar, kita bisa melihat Bezier Curve itu sebagai apa ya? Kita mulai perjalanan dari misalnya titik, kita di sini punya 2 control point P0 dan P1. Kita mulai, misalkan ini punya saya punya T. Ketika T0, titiknya berada di P0. Ketika misalkan T-nya itu maju dikit misalkan 0,1, maka dia berada 0,1 dari P0 dan 0,9 dari P1. Ketika T-nya nanti 0,2, dia maju lagi ke sini. Intinya dia maju secara pelan-pelan dan kita hubungkan semua titik yang pernah dia lewati. Nanti jadilah dia Bezier Curve. Ini contoh pada setting yang paling sederhana. Nah, saya coba sekarang kita pilih 4 poin. Nah, ketika misalkan T01, saya punya 4 poin. Nah, saya milih 0,1 dari titik pertama dan titik kedua. Saya juga ngambil 0,1 dari titik kedua dan titik ketiga. Dan 0,1 dari titik ke-3 dan titik ke-4. Dan begitu seterusnya. Nah, kemudian saya juga hubungkan
ini yang tadi, yang dari titik pertama titik kedua, dan kemudian saya juga mengambil jarak 0,1 juga. Kemudian dari yang merah ini, titik yang kita baru bikin, kita juga mengambil 0,1 juga. Nah, saya hubungkan titik terakhir tadi yang biru. Saya hubungkan dua titik biru ini, kemudian saya mengambil garis dan saya ambil titik 0,1 ya. Nah, disinilah nilai Bezier curve ketika T1 itu berada pada garis hijau ini. Nah, kita lakukan itu misalkan karena pada T0,5 kita ambil tengah-tengah, dan antara dua titik kita hubungkan titiknya itu, kita pilih lagi garis tengah-tengahnya, kita hubungkan lagi garisnya, kemudian kita bikin titik lagi. Nah, ini titik ketiga ini adalah titik pada T0,5. Nah, ini lakukan lagi misalkan 0,8, lakukan hal yang sama. Nanti kita akan punya Bezier curve. Contoh bagaimana kita membuatnya secara kontinus dari T0 sampai ke T1. Nah, ini kalau kita bicara rumus, sebentar. Kita coba dikit-dikit ya. Mohon maaf teman-teman yang mungkin kurang suka sama rumus, kita coba belajar bentar pada pagi hari ini. Intinya adalah kita coba membuat garis dari P0 sampai ke P1 ya. Ketika T-nya 0, maka titiknya ada di P0. Ketika kita naikkan T-nya akan pelan-pelan naik dan akan semakin menjauh dari T0 dan menuju ke P1. Jadilah seperti itu ya. Nah, ini pada satu garis. Ketika kita bikin banyak, ya sebenarnya kita tadi ulang-ulangi proses yang sama dan kita rumusnya seperti ini. Artinya pesan saya adalah kita tidak perlu untuk menghafal rumusnya. Yang coba saya sampaikan adalah banyak hal-hal yang kita pakai sehari-hari ini, terutama di dalam tools grafis, itu didasari oleh fungsi matematika. Peran matematika yang ya dalam hal ini mungkin cukup simpel, tapi dalam hal lain bisa jadi sangat rumit. Dan kalau kita ingin bikin tools yang baru di sana, kita perlu belajar matematika. Itu pesan saya. Yang kedua, saya lupa dulu, kayaknya paling enggak teman-teman SMA sudah pernah melihat ini. Sistem persamaan linear. Coba kalau diingat-ingat kayaknya paling enggak sudah pernah lihat semuanya ya. Di sini biasanya kan kita punya kalau di sini contohnya saya punya 3 persamaan dan 3 variabel, ada variabel X, variabel Y atau Y, dan variabel Z. Gitu kan? Dan biasanya diikuti dengan tanda sama dengan, di sebelah kanannya contoh saya sebut sebagai variabel B gitu, hasilnya. Nah, ini contoh, saya kan contoh di kelas biasanya saya beli 2 pensil, 3 pulpen, dan 10 buku, ya kan, harganya berapa gitu. Ini contohnya. Nah, ini ketika diformulasikan seperti ini ya. Saya juga punya 3 persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Nah, ini contoh hal yang biasanya kita pelajari ketika di sekolah. Di sekolah, maksudnya ada di sini kita punya 3 variabel dan 3 persamaan, dan kita nanti outputnya diminta untuk mencari nilai dari X, Z, dan Z. Ya kan? Ini yang sering kita lihat, yang kita gunakan di SMA biasanya, dan mungkin juga dulu dari SMP kita pernah belajar ini. Nah, ternyata hal seperti itu bisa kita perpanjang, bisa kita luaskan menjadi hal-hal yang sifatnya lebih general. Jadi tadi kalau kita bicara X, Z, nah sekarang karena banyak, saya beri X1, X2, X3 sampai misalkan XN. N bisa 1000, bisa 1 juta. Saya pun juga punya, di kanan juga saya punya B, misalkan variabel B juga banyak, nilainya bisa 1 juta juga. Ini contoh bagaimana hal yang kita pelajari tadi di SMA bisa kita extend menjadi hal yang lebih rumit ya. Ini kalau tadi di SMA kan kita belajar 3x3. Nah, di sini ketika misalkan saya kemarin bikin program, ini
ukuran sistemnya 1 juta kali 1 juta. Dan itu apa yang bisa kita lakukan? Contohnya yang kemarin saya bikin, kita bisa membuat karya seni ya. Jadi yang di kanan ini adalah nanti apa ya? Saya punya objek gitu kan, objek 3D. Nah, saya nanti bisa menentukan, misalkan di sebelah sini kan arahnya saya minta ke sini gitu. Ya, bahasa kerennya vector field. Saya bikin vektor di sini, dan nanti dari sini saya bisa membuat suatu karya seni semacam apa ya, semacam lukisan. Jadi saya seolah-olah bisa menggambar objek ini dengan pensil, dan arah dari vektor ini yang menentukan nanti goresan pensilnya akan kemana gitu. Contoh di sini kan ini pensilnya ke arah sini, ini ke arah sini, ini ke arah sini gitu. Jadi, dan saya cukup menentukan beberapa goresan saja, nanti akan mengikuti gitu. Di sini kan goresannya yang mengikuti gitu. Bentar, saya clear dulu ya. Bentar, clear all drawing. Ini sekali lagi dengan ini sistem yang bahasanya saya juga menyelesaikan masalah tadi, masalah yang sama dengan 3x tambah 2y tambah 1z sama dengan b misalkan. Sama dengan itu, cuma sekarang dengan sistem yang lebih besar lagi gitu. Dan komputer yang saya minta untuk menyelesaikannya bukan dengan tangan saya pribadi gitu. Ini contoh bagaimana peran matematika. Tadi kita di sekolah belajar tentang persamaan linear gitu. Itu yang seperti ini. Kemudian ya ketika masuk ke dunia nyata, kita bisa perpanjang, bukan cuma 3 kali 3, tapi sistemnya menjadi 2 juta kali 2 juta misalkan, sehingga nanti kita bisa mengajarkan seperti itu ya. Nah, sama juga ini juga hal yang sama yang kita kerjakan. Saya juga bisa mendesain bulu dari suatu karakter, misalkan dengan tools seperti ini, ketika saya bisa menyelesaikan masalah yang sama dengan tadi. Oke. Nah, mungkin sudah mau selesai. Di ujungnya adalah kita bicara tentang kalkulus atau turunan atau integral. Kalkulus ada 2 kan, kita bisa bicara integral atau bicara turunan atau derivatif. Nah, biasanya emang kita sudah malas duluan dengar istilah kalkulus ya. Integral kita ingat cacing dan sebagainya kan kayak sudah apaan sih gitu. Nah, kan kalau kita bicara dasarnya itu turunan adalah seberapa efek dari suatu fungsi itu terhadap inputnya. Contoh misalkan saya punya fungsi fx yang biru ini, saya ingin mencari turunannya pada titik ini ya, pada poin biru di sini gitu. Nah, biasanya kan kita diajarinya adalah titik pada fa tambah h, yaitu di sini, dikurangi dengan fa dibagi dengan panjang ini ya, dengan seberapa kita maju di hanya. Dan ternyata hal seperti ini itu menjadi tools yang sangat penting dan menjadi inti, bahasanya inti dari inti atau core of the core dari teknik yang mungkin sebagian kita dengar. Itu misalnya kita punya fungsi, kita punya turunannya dari deep learning atau machine learning. Apa sih itu? Ada yang pernah dengar deep learning sama machine learning misalnya? Ini contoh ya, maaf sekali lagi saya menggunakan term bagi teman-teman yang kadang-kadang nonton drama Korea. Kemarin naik daun ada film startup misalnya. Sana kan mereka menggunakan istilah AI atau artificial intelligence, dengan mereka menggunakan deep learning, dan mereka menggunakan teknik deep learning untuk membuat banyak hal. Contohnya adalah ini, bisa membuat mobil untuk berjalan sendiri. Dan ini bukan di film ya, ini sudah ada di dunia nyata. Jadi perusahaan yang sama yang tadi bikin SpaceX, ini perusahaan Tesla.
dia sudah bisa bikin mobil yang jalan tanpa kemudi. Nah, prosesnya itu menggunakan teknik deep learning. Contoh kan kemarin kalau misalkan ada yang tahu drama startup, di sana mereka bikin mobil yang berjalan sendiri ya. Itu sama. Mobilnya kira-kira seperti ini. Nah, tadi juga teknik yang kita bicara deepfake tadi juga menggunakan machine learning. Nah, itu menggunakan konsep turunan ya. Saya coba cepat-cepat. Nah, tadi ya bahasanya itu kalau istilah simpelnya mereka berusaha membuat komputer bekerja seperti otak manusia. Ada kan kalau manusia ada neural, kita punya otak itu kumpulan dari berbagai dendrit dan neuron. Dendrit dihubungkan oleh neuron dan nanti sistem kompleks bisa menghubungkan, karena kita bisa cerdas. Nah, sama dengan deep learning, mereka menggunakan konsep yang sama, kira-kira titik-titik ini sebagai dendrit dan ada neuron yang menghubungkan antar dendrit itu. Dan seperti ini misalkan ya saya punya 5 layer misalkan, dan nanti saya berusaha mencari turunan dari variabel kanan Y, bagaimana efek dari Y terhadap variabel E, dan itu kan butuh turunan. Nah, teman-teman kalau misalkan nanti mau jadi jago machine learning, bisa bikin mobil pribadi, bisa bikin deepfake macam-macam, kita perlu tahu kalkulus gitu. Dan nanti seperti ini. Nah, mungkin itu saya coba cerita tadi sedikit tentang computer graphics dan bagaimana peran matematika agar kita bisa bisa mengenal teknik di computer graphics, bagaimana aplikasinya pada dunia nyata. Dan ya ini silakan jika ada pertanyaan. Dan saya mohon maaf tadi misalkan jika materinya mungkin topiknya ada yang kurang dalam atau mungkin terlalu dalam, saya coba reka kira-kira teman-teman SMA seperti apa. Silakan jika ada pertanyaan, dengan senang hati saya akan coba menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kakak Ahmad, kita sebut dari awal. Oke teman-teman, cukup menarik ya. Tadi ternyata matematika yang kita pikir itu benar-benar sulit gitu kan, kompleks dari linear sampai derivatif, bisa diaplikasikan atau digunakan untuk desain grafis, untuk film, bahkan untuk tadi ada deepfakes ya kayak. Sekarang teman-teman di chat saya belum ada yang masuk pertanyaan. Jika ada yang mau bertanya sekali lagi bisa ditulis di kolom chat. Oh ya, ada satu pertanyaan Kak. Dari Alan, pertanyaannya, untuk yang sekedar punya dasar foto manipulation, dasar dari Photoshop, atau tidak sama sekali, dan matematika saja, apa punya potensi cukup untuk masuk ke komputer grafik? Jadi, kalau hanya punya dasar foto manipulation aja seperti Photoshop, ataupun hanya matematika aja, kira-kira cocok nggak nih Kak untuk masuk jurusan komputer grafik atau punya potensi yang tinggi nggak di komputer grafik? Silakan, Kak Nasikun. Siap, terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi pertanyaan adalah, saya ulangi lagi, apakah ketika saya punya salah satunya, apakah jelas atau kayak ada nih? Ya. Ketika saya hanya punya skill dasar seperti foto manipulation atau tidak sama sekali misalnya, dan skill matematika yang sedikit gitu, skill matematika yang biasa saja, potensinya bagaimana Kak untuk jurusan komputer grafik? Ya siap Pak. Tadi saya cuma ngecek apakah saya jelas, karena dari sini kok ada feedback ya. Ada feedback dari tempat saya, jadi saya coba ngecek apakah suara saya jelas. Maaf, saya coba. Maaf. Jadi gini, jadi kan kalau di komputer graphics itu ada dua aspek biasanya memang. Ada aspek seni yang kita menghasilkan objeknya, ada aspek saintifik yang kita menghasilkan toolsnya. Nah, biasanya banyak lulusan dari komputer grafik itu para peneliti yang setelah lulus PhD, lulus S3, mereka kerja di Disney sebagai peneliti untuk misalkan meneliti bagaimana cara menghasilkan simulasi rambut yang baru, menghasilkan simulasi salju yang baru.
Atau yang kedua, misalkan teman-teman yang suka seninya itu bisa menggunakan tools tersebut untuk menghasilkan desain-desain ya. Misalkan bisa mendesain karakter, atau kalau yang mungkin tahu skill 2D Photoshop misalkan bisa bikin film animasi dari segi 2D-nya. Jadi memang ini bisa dilihat dari berbagai aspek. Kalau misalkan punya salah satu saja, kita bisa milih apakah mau jadi seninya atau jadi senimannya pada bidang grafis dengan menggunakan tools tersebut. Kalau tadi kan misalkan jadi orang yang bisa pakai Photoshop-nya. Atau kalau misalkan sisi lain, kalau kita suka matematikanya, ya kita bisa menggunakan kesukaan kita pada matematika itu untuk bisa bikin tools. Nah, kebetulan kalau saya sih dulu backgroundnya saya tidak bisa banyak seni. Saya termasuk orang kalau saya secara seni itu lemah. Saya belajar gitar 2 bulan masih belum bisa nyanyi lagu dasar. Jadi saya pendekatannya dari orang yang suka matematika, saya berusaha untuk masuk ke grafis. Nantinya sih bagi yang masuk ke dunia ke computer graphics bisa didekati dari dua-duanya, karena kan biasanya juga kalau yang para peneliti juga butuh feedback atau butuh masukan dari senimannya, dan seniman biasanya juga minta tools yang dikembangkan itu sesuai dengan gaya seniman tersebut. Jadi dua-duanya saling membutuhkan dan bisa masuk ke dunia grafis dua-duanya. Gitu Kak kira-kira. Oke, terima kasih banyak Kak. Semoga menjawab Alan. Jadi dua-duanya bisa masuk. Sebenarnya ketika kuliah itu justru kita berkembang ya Kak ya. Jadi jangan berpikir apa yang kalian punya saat SMA itu hanya itu potensi kalian, tapi ketika kuliah itu sebenarnya waktunya kita benar-benar berkembang karena kita sudah tidak mengharapkan diberi ilmu, kita lebih mencari di sana. Insya Allah akan lebih baik ketika kuliah. Ada lagi Kak, pertanyaan kedua dari Mikhail Rais. Kak, ketika menempuh pendidikan teknik elektro, apakah waktu itu lebih menggunakan matematika atau fisika? Jadi pertanyaannya lebih banyak mana nih Kak, mayoritasnya, matematika atau fisika? Matematika. Jadi gini, kalau bicara elektro itu ilmu yang cukup luas ya. Di bidang elektro itu paling enggak dibagi ada 3 jenis. Ada elektro arus kuat, itu yang mengurusi tentang listrik, bagaimana kita menghasilkan listrik, mendistribusikan listrik, dan mengukur tingkat keamanan listrik, itu arus kuat bahasanya. Yang kedua ada namanya arus lemah, itu yang mengurusi tentang hal-hal yang sifatnya butuh listrik kecil ya. Contoh bikin elektronik, bikin alat elektronik, bikin robot, itu masuk ke sana. Yang ketiga di elektro itu ada konsentrasi pada bidang komputer. Nah, kalau saya masuk di bidang komputer. Nah, pada 3 aspek ini nanti akan berbeda jenis kebutuhannya. Bentar, saya hilangkan background saya dulu. Itu kan, nah, kalau di bidang komputer yang saya tekuni ini memang lebih banyak matematika, karena pada dasarnya kan matematika itu digunakan untuk bikin namanya algoritma. Dengan kita punya ilmu matematika yang bagus, kita bisa bikin algoritma yang cepat dan bagus. Itu jadi kalau di bidang computer science atau di bidang ilmu komputer atau di teknologi informasi, kita lebih butuh matematika. Tapi kalau misalkan nanti adik lebih milih ke arus kuat atau misalkan ke arus kuat, ya itu kan juga nanti di sana bakal banyak belajar tentang fisika ya. Tentang fisika, bagaimana konsep energi, terus nanti bagaimana perpindahan energi, konservasi energi dan sebagainya. Rangkaian listrik akan banyak dipelajari di sana. Untuk arus lemah itu juga ada macam-macam, ada namanya signal processing. Itu juga rata-rata sih kalau di sini lebih banyak ke matematika ya. Kita belajar tentang integral kalkulus, semua akan banyak digunakan di arus lemah. Sekali lagi ada di elektro, ada arus kuat, arus lemah, ada bidang IT. Nah, masing-masing kita akan belajar semua. Tapi secara umum di arus kuat dan arus lemah lebih banyak fisikanya, di IT akan lebih banyak matematikanya. Itu kira-kira Kak. Oke, terima kasih banyak Kak. Jadi teman-teman tergantung konsentrasinya nanti. Kalau dia arus kuat dan arus lemah fisika, tapi kalau IT-nya matematikanya harus lebih kuat. Mudah-mudahan bisa menjawab Kak. 2 pertanyaan lagi mungkin Kak ya.
Siap. Ada satu dari Firman, pertanyaannya, Kak, gimana penerapan matematika dengan algoritma? Kalau tadi linear sudah ada, derivatif, ini algoritma kira-kira gimana, Kak? Ya, contoh yang sering bentar saya coba ya, contoh yang sering dipakai itu, bentar saya coba nulis ya. Kan teman-teman mesti pernah belajar tentang Fibonacci. Pernah nggak ya? Kayak pernah dengar istilah Fibonacci? Bentar saya coba. Kan biasanya kalau misalkan Fibonacci itu kan seriesnya, bentar. Misalkan ada satu gitu kan. Nanti berikutnya adalah jumlah dari dua angka sebelumnya, 2 gitu. Nanti karena ini adalah jumlah dari 1 dan 1 tambah jadi 2. Berikutnya adalah 1 tambah 2 sama dengan 3. Syarat berikutnya adalah nanti 2 tambah 3 yaitu 5 gitu. Terus berikutnya 3 tambah 5 sama dengan 8. Itu kan. Nah, ini kalau kita bicara implementasi, misalkan kita pengen bikin tools yang bisa ya, kita misalkan bisa mencari tahu berapa angka Fibonacci yang ke 1 juta gitu. Itu kan kalau tools yang paling singkat, yang paling simpel adalah ya kita bikin ini secara pelan-pelan. Yang 1 kedua berapa, yang ketiga berapa, nanti kita ulangi terus gitu. Kita misalkan nanti bikin yang ketiga berapa, nanti kan kita itu ikuti terus. Ya misalkan yang pertama saya punya angka 1 sama 1. Kemudian angka yang ketiga saya tahu bahwa angka Fibonacci yang ketiga adalah 2 ya. Karena penjumlahan dari 1 dan 1. Dan angka Fibonacci yang ketiga adalah angka Fibonacci yang keempat adalah 3 karena penjumlahan dari 1 dan 2. Itu kan kalau saya mau tahu angka Fibonacci yang ke 1 juta, saya perlu tahu Fibonacci yang ke 900.999 gitu ya. Dan angka sebelumnya gitu. Nah, itu kan kalau kita tidak punya ilmu matematika, kita harus melakukan itu. Tapi ketika misalkan saya punya ilmu matematika, saya cukup misalkan menggunakan matriks ya. Rasanya matriks itu saya lupa angkanya, tapi nanti di sini kalau kita masukkan 4 huruf, kita masukkan 4 angka, terus di sini ada angka lain misalkan, nanti gitu kita kalikan, saya bisa langsung ketemu angka Fibonacci yang ke 1 juta tanpa harus melakukan itu semua ya. Cukup dengan rumus seperti ini gitu. Nah, ini contoh bagaimana ketika kita tahu matematika, kita bisa menghasilkan tools yang lebih, kita bisa menghasilkan algoritma yang lebih bagus, yang lebih kuat ya, untuk menghasilkan fitur yang lebih cepat. Ini contoh bagaimana matematika itu berguna di dalam algoritma gitu. Terus kenapa penting gitu? Contoh, kan algoritma itu butuh waktu untuk mengeksekusinya. Contoh misalkan ketika kita main games ya. Ketika teman-teman mukul objek, dipukul gitu, gitu kan. Itu kan biasanya butuh respons. Ketika untuk menghitung tumbukannya butuh 2 menit, maka kan game kita selama 2 menit akan nge-lag gitu. Dan semua orang tidak suka dengan game yang nge-lag gitu. Makanya biasanya dengan ketika saya punya tumbukan dan saat itu juga bisa dideteksi, maka gamenya akan berjalan dengan sangat smooth. Dan ini pentingnya adalah dengan kita punya algoritma yang sangat cepat, maka nanti aplikasi kita akan berjalan dengan lebih cepat dan lebih disukai oleh para penggunanya. Dan untuk bikin algoritma yang cepat biasanya kita butuh matematika. Jadi ini bagaimana pola pikir kita. Kita pengen bikin aplikasi yang cepat agar mudah dipakai oleh pengguna, tapi supaya cepat kita perlu algoritma yang bagus, dan supaya bikin algoritma yang bagus kita perlu ilmu matematika yang cukup untuk bisa bikin hasil yang sesuai. Gitu kira-kira Abi. Terima kasih Kak. Jadi relasinya itu ya, relasi antara algoritma yang cepat dengan aplikasi yang cepat, implementasinya di sana. Kak, mungkin terakhir ya, masih banyak sebenarnya pertanyaannya, tapi yang terakhir saja hampir mewakili semua anak-anak di sini. Kalau mau masuk desain grafis, dasar-dasar apa saja yang harus disiapkan, Kak? Oke, desain grafis. Jadi, barangkali saya coba ingin menjelaskan lagi ya, ingin mengklarifikasi bahwa
ada perbedaan yang cukup signifikan antara komputer grafis dan desain grafis. Kalau desain grafis itu biasanya lebih ke arah kita menggunakan tools, kita menggunakan Photoshop, kita menggunakan Corel untuk bisa menghasilkan desain-desain yang bagus. Misalkan desain-desain kayak logo baliho yang kita lihat, atau mungkin logo IG Semesta lah. Kan Semesta kan juga punya IG-nya sering diupdate, mungkin kan juga sekolah-sekolah lain juga punya sama. Ada IG-nya itu supaya menghasilkan desainnya bagus, itu kita perlu graphic design. Kalau computer graphics itu bedanya adalah kita berusaha untuk mengembangkan algoritma agar bisa menghasilkan tools untuk mendesain. Jadi yang kalau graphic design menggunakan tools yang kita kembangkan, ya, kalau computer graphics kita mengembangkan toolsnya. Bedanya itu bedanya. Nah, saya sih kalau dari segi di pertanyaannya saya coba jawab dari dua-duanya karena untuk apa? Untuk menghindari kalau salah tangkap. Jadi kalau kita memang fokusnya ke graphic design, biasanya memang itu kan seni, skill. Butuh banyak latihan. Memang kalau mau suka ke graphic design ya kita perlu belajar banyak, misalkan pakai Photoshop atau pakai Corel, banyak internet, banyak tutorial yang bisa dipelajari di internet. Itu kita bisa belajar dari sana. Kalau misalkan fokusnya mau ke computer graphics yang kita bisa mengembangkan algoritma, memang di sana kita perlu belajar namanya bahasa pemrograman. Kita perlu belajar coding. Kita juga perlu matematika karena untuk bisa coding yang bagus, kita perlu matematika yang lumayan bagus lah. Dan nanti kan supaya tadi algoritmanya efisien, kita perlu matematika yang bagus. Jadi memang itu ada perbedaan kebutuhan. Dan juga kita perlu, yang ketiga, perlu belajar tools, misalkan Blender atau Maya, misalkan untuk 3D. Jadi tadi sekali lagi rekapannya, kalau misalkan mau ke graphics design, yang itu untuk menggunakan tools, kita perlu banyak latihan ya. Tools bisa menggunakan software kayak Photoshop atau Corel Draw. Jadi kalau misalkan kita ingin ke computer graphics, yang mana nanti kita ingin mengembangkan tools, kita perlu matematika, perlu bahasa, perlu tahu pemrograman atau coding, dan berikutnya juga nanti kita perlu tools kayak Blender juga. Jadi biasanya memang kalau yang ke computer graphics butuh lebih banyak matematika. Gitu kira-kira Kak. Oke Kak, terima kasih banyak. Jadi dasarnya harus tahu dulu kita, desain grafis itu menggunakan toolnya, komputer grafis itu membuat toolsnya. Dasarnya itu. Semoga bermanfaat teman-teman. Sebenarnya masih banyak Kak pertanyaannya, tapi karena waktu kita terbatas, ada beberapa pertanyaan yang belum sempat saya sampaikan dari teman-teman. Saya mudah-mudahan mewakili teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Ahmad Nasikun. Semoga sukses selesai S3-nya di Netherlands. Ditunggu kontribusinya untuk Indonesia, Kak. Untuk teman-teman kita. Saya ingin mengingatkan lagi teman-teman, nanti sekitar jam 4:15 itu akan ada kuis dari presentasinya Kak Nasikun, juga modul pertama dari OSIS Camp kita, dan ada hadiahnya nanti per grade-nya, ada hadiahnya sendiri-sendiri. Jadi tolong notes-nya jangan lupa, sama modul bacaannya tolong dibaca lagi. Setelah sholat asar nanti akan di-share oleh wali kelas masing-masing linknya via Google Form untuk mengerjakan kuisnya. Hanya 15 menit teman-teman waktunya. Jadi siapa yang lebih cepat, walaupun benarnya sama, tapi yang lebih cepat dia yang akan mendapatkan hadiahnya. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Ahmad Nasikun. Terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti seminar kita yang pertama pada siang hari ini. Untuk waktunya dan ilmunya Kak, sekali lagi. Kalau sudah tidak ada yang tanyakan lagi, mungkin saya izin pamit Kak. Sampai bertemu dengan seminar kedua besok teman-teman dengan Kang Nugi. Dengan Kang Nugi membahas tentang ilmu komunikasi kali ini. Tentang public speaking, ilmu komunikasi, dan lain-lain. Untuk linknya sudah ada juga di Zoom chat kita. Bisa diklik di sana atau nanti akan dikirim oleh wali kelas kalian masing-masing. Terima kasih banyak sekali lagi. Akhirul kalam.
So ya, seminar besok pagi jam 9 ya teman-teman. Hari ini karena ada chemistry kita, jadi di delay sampai jam 2. Tapi untuk besok, seminar akan dimulai dari jam 9 pagi. Insya Allah sampai bertemu besok jam 9 pagi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib semua, terima kasih adik-adik semua. Terima kasih banyak, Bi. Semoga bermanfaat ilmunya. Amin, amin. Terima kasih Pak Ahmad Nasukin. Sama-sama Abi, sama-sama Abi. Terima kasih banyak Abi sudah mengundang saya Abi. Untuk keluarga Abi semuanya. Ya Abi, terima kasih banyak Abi. Atas kami sampaikan Abi. Assalamualaikum.